Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bisa ketemu lagi di episode podcast yang bahas tentang gimana sih caranya jadi pengusaha sukses. Nah, sebelumnya kita bakal perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Deswa Putri Larian. Nama aku Selamat Putri. Nama aku Adina Latifah. Nah, sebelumnya kita di sini udah bersama narasumber nih, yaitu Teh Arlindi Pertiwi. Beliau adalah salah satu pengusaha bisnis online di bidang fashion anak yang sudah terkenal di kalangan marketnya. Halo Teh Arlindi. Halo. Halo, apa kabar Teh? Kita izin tanya-tanya ya Teh ya. Boleh. Oke, sebelumnya coba perkenalkan dong apa sih bisnis yang sedang Teteh geluti pada kali ini? Udah ada yang tahu belum sebelumnya? Kayaknya kita udah dapat bocoran kayaknya fashion anak ya Teh ya. Betul. Jadi bisnis yang Teteh jalanin itu bergelut di fashion anak. Kita menyediakan baju dari usia 1-5 tahun gitu. Terus semuanya rata-rata homemade gitu. Oh, berarti produksi sendiri ya Teh ya. Produksi sendiri. Betul. Kebetulan itu tuh ruang produksinya di rumah Teteh sendiri atau ada gudang sendiri? Karena awalnya kita punya ruang sendiri ya, karena dulu pertamanya SDM-nya itu adalah keluarga kita sendiri, tapi karena dirasa kurang cukup memadai SDM-nya karena permintaannya udah mulai banyak, jadi kita sekarang partner sama beberapa konveksi gitu, yang memang ada di sekitar Lembang juga gitu. Kalau boleh tahu, udah berapa lama sih bisnis Teteh ini berdiri? 2 tahun, mungkin 2 tahun lebih lah, kurang lebih 2 tahun. Kira-kira kenapa milih bisnis di bidang ini? Karena awalnya dulu inspirasi Teteh dari Syafiq, anak Teteh yang ketika itu Teteh rasa perlu gitu untuk baju-baju yang beda dari yang lain gitu. Terus kan bisa cari-cari di online shop tapi kok kayak mahal gitu, harganya mahal, dan itu tuh, dan baju anak kan harus ganti-ganti, harus banyak gitu. Akhirnya Teteh coba bikin baju karena memang Teteh punya SDM juga, orang tua bibi itu memang penjahit dulu kan, waktu itu kebetulan lagi COVID dan yang jahit itu kan biasanya banyak. Nah, mikir nih otak gimana caranya biar mereka jalan lagi, usahanya biar jalan lagi, dan salah satu objeknya yaitu Syafiq. Dan waktu itu tuh orang setiap Teteh posting baju Syafiq pasti nanya gitu, jadi kepikiran udah deh kita bikin baju anak aja kecil-kecilan. Dulu pertamanya kita bikinnya PO, jadi orang itu pesen dulu ke kita, terus nanti kita bikinin, karena memang dulu terbatas dengan modal gitu. Tapi alhamdulillah karena memang dulu pernah maksudnya followers Teteh itu selalu tertarik dengan apa yang Syafiq pakai, jadi mereka juga tertarik gitu ketika Teteh posting dan menawarkan produk yang Teteh bikin gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah sampai sekarang kayak gitu. Nah, selama ini tantangan apa yang dihadapi selama menjadi wirausaha dari awal merintis? Sebenarnya kalau tantangan banyak. Pasti ya Teh. Pasti banyak banget tantangan, terlebih kan Teteh partnernya sama suami gitu. Jadi banyak hal-hal yang memang berbeda paham kayak gitu. Hal-hal mungkin dari semakin tinggi pohon semakin kencang angin gitu kan. Jadi fase-fase dimana kita berubah. Kalau dulu kan pertamanya kita tuh memang PO, jadi banyak banget yang pending pengirimannya, karena kan SDM-nya mungkin setiap hari kita harus push untuk bikin banyak baju. Lalu kita berubah sistem ke ready stock, itu memang agak-agak lumayan tantangannya ada di situ gitu, dimana kita harus nyari konveksi yang memang dia itu benar-benar bagus jahitannya, bagus kualitasnya. Pernah satu kali waktu itu gagal sampai 2 karung kita bikin ke konveksi, karena memang udah masuk mau ke lebaran kan, jadi banyak banget permintaan pasar. Terus ketika itu kita masukin aja gitu ya, maksudnya cepet gitu, pengen nyari yang cepet, dan ternyata pas udah masuk ke kita mereka bilangnya udah QC segala macam, ternyata udah pas kita packing barangnya udah gagal semua. Itu hampir 2 karung lebih, dan kita balikin lagi ke mereka dengan proses-proses yang lumayan berat sih. Kalau dari segi fashion, dari bisnis fashion tuh yang berat itu kita nyari partner yang dimana partner itu bisa nyediain barang yang memang good quality gitu buat kita gitu.
dibandingkan sama tadi kan udah bahas beberapa kerugian atau mungkin tantangan yang dihadapi kalau jadi wirausaha. Nah sekarang kalau misalnya dibalik pertanyaannya, apa sih yang menjadi keuntungan sebagai wirausaha daripada pekerjaan yang lain gitu yang bisa Teteh ambil? Dulu sih Teteh kan ngajar di sekolah gitu. Mungkin kalau dari wirausaha bisa sambil full time sama anak gitu. Memang sih sibuk-sibuk, cuman kita minimal ada di samping anak gitu loh ketika misalkan ngambil wirausaha gitu. Kalau misalnya kerja sama orang kan kita tepat waktu dan kerjanya juga memang nggak bisa di rumah. Kalau sekarang wirausaha bisa di rumah, liburan bisa kapan aja. Mungkin resikonya kalau misalnya pergi nanti pulang kita harus kerja lebih ekstra lagi gitu. Jadi intinya sih dari segi waktu dan ya deket sama anak itu aja sih yang ngebedain, karena kan mereka perempuan gitu. Kalau laki-laki mungkin kalau kerja ya udah nggak apa-apa, tapi karena kalau perempuan kan harus ada tanggung jawab suami, anak gitu. Jadi wirausaha sih sangat dianjurkan untuk perempuan karena kita bisa terus deket sama keluarga gitu. Waktu Teteh ngambil bisnis ini gitu ya, terus cari target pasar yang dapat tuh gimana cara? Target marketnya karena memang dulu itu aku sering banget jualan, apapun dijual gitu. Karena dulu awal-awal sih ngerintisnya dari personal branding juga, karena apa yang aku pakai selalu orang tuh ngelihat aku tuh, dia tuh mau gitu, tertarik dengan apa yang aku jual. Dulu aku pernah jualan bakso aci, pernah jualan brownies gitu, dan itu tuh selalu ngerasa kalau misalnya aku ada di bidang itu tuh orang-orang tuh kok pada beli gitu. Maksudnya aku tuh orang tuh udah percaya kalau aku tuh tukang jualan lah istilahnya gitu. Kalau apa yang aku jual selalu aja laku gitu. Makanya kadang orang nanya kok bisa gitu ngejual apapun laku. Terus aku pernah jualan tas-tas kayak handmade gitu dari Jogja dikirim. Terus pernah banyak banget kayak jualan gamis, jualan apa. Jadi orang-orang tuh percaya ketika aku jualan tuh karena selalu nyari barang yang emang lagi orang cari gitu. Dan dulu target market aku itu di Instagram gitu, karena dulu Instagram aku lumayan lah, ada 6.000 followers. Jadi orang-orang itu jadi orang-orang yang di Instagram itu memang ya udah setiap apa yang aku jual mereka beli gitu. Target marketnya itu. Cuman setelah suami aku kemarin kan COVID itu, suami aku kan ke luar kota kerjanya, dia survei kayak Google Map kayak gitu. Nah resign lah dia. Terus kan lulusan IT juga, gimana kalau misalnya jualan kamu kita masukin ke e-commerce gitu, masukinlah ke platform Shopee gitu. Di Shopee alhamdulillah pada saat itu lagi banyak banget brand anak yang bermunculan gitu, dan kita termasuknya yang awal gitu. Jadi belum telat. Kalau sekarang tuh masukin brand anak aja misal, itu udah termasuk telat gitu. Kalau dulu tuh emang bener-bener kayak brand-brandnya RSLV-nya itu kan baru-baru masuk gitu. Mahika itu kan lagi terus tahu ini Solerang. Nah itu tahu. Juga termasuk lagi in banget gitu kan. Akhirnya kita masuk ke pasar itu dan alhamdulillah gitu sampai sekarang. Teteh ini udah punya banyak followers di Shopee nih guys. Ada 92.000. Langsung di follow aja. Langsung di follow dan di check out payment 100.000 gitu ya. check out payment. Kalau boleh tahu modal awalnya berapa nih Teh? Modal awalnya hanya 3 juta rupiah dan belum pernah tambah modal sampai sekarang gitu. Karena memang ya dulu kan sistemnya PO, jadi kita harus sedia SDM yang mana dia mau nyediain. Mau misalkan nih 50 baju nih, hari itu dibikin, hari itu harus dikirim, harus siap. Ketika itu alhamdulillah qadarullah kita punya SDM itu gitu. Keren banget nih. Kalau dari modal yang mungkin tergolong cukup sedikit, Iya, berapa sedikit sih banget. Omset terbesar pencapaian dalam 1 bulan mungkin yang bisa By Liz Kids ini capai? Pernah 1 minggu 100 juta. 100 juta 1 minggu itu iya mungkin 400 sampai 500 juta 1 bulan. Wah, keren banget. Omset terbesar ya. Berarti dapat omsetnya gitu udah berkali-kali lipat dari Iya dong, awal. karena memang kita start small dan memang mimpinya
membesarkan bisnis ini dengan ya pelan-pelan aja gitu. Berarti orang-orang kalau misalnya mikir kayak harus mau mulai bisnis tuh modalnya harus gede, itu kan nggak perlu juga. Iya, nggak perlu. Kalau kata aku sih nggak perlu. Kalau kita punya SDM yang pas, punya partner-partner yang pas, dan kita bisa ngelola uang itu dengan baik, karena kan belum apa-apa kita udah save reward apa segala macam. Jangan dulu lah ya. Jangan dulu. Baru dapat untung dikit, beli apa gitu. Kalau teteh tuh mikirnya nggak gitu. Jadi kalau misalnya punya untung, kita beli lagi, kita jadi uangnya ngegulung gitu, nggak yang kadang dulu sebelum punya rumah gitu, maksudnya sebelum tertata lah hidup aku kayak gitu, orang bisnis kok penampilannya gitu-gitu aja sih, banyak orang ngomong kayak gitu, tapi ya kita nggak gubris gitu, karena memang fokus kita belum ke situ. Nanti kalau misalnya kita udah keren, udah omsetnya bagus, udah kokoh lah istilahnya, kita mau ngapain aja juga kan bisa gitu. Oh iya, pernah nggak sih dalam periode nih berbisnis terus ada satu periode yang penurunannya itu kayak menurun drastis gitu, pernah nggak teh? Pernah, baru kemarin, jadi kita sekarang lagi baru naik lagi kemarin bulan-bulan setelah itu kan lagi ada kayak resesi. Itu kan perekonomian turun juga ngaruh banget buat kita, jadi omsetnya pernah sampai turun 50% gitu. Pernah ya, tapi ketika itu kita mikir kita harus ngapain, ngeluarin produk baru. Terus sekarang kita lagi ngeluarin produk baru yang kalau dilihat ada one set kayak rajut gitu sama kemeja oversize, itu yang bikin up lagi ke atas gitu. Jadi memang ketika kita turun banget, maksudnya kita ada di fase yang sedang tidak baik-baik saja, kita harus benar-benar kayak manfaatin hal itu untuk gimana nih caranya biar kita ada di atas lagi gitu. Karena kan Shopee itu mainnya dia di algoritma ya. Jadi kalau misalnya udah turun tokonya, udah nggak keurus, udah bener-bener nggak partner banget sama si Shopee-nya tuh kayak nggak nganggap kita partner lagi gitu. Jadi nggak ke up ya? Nggak ke up, karena mainnya algoritma. Kadang kita ngeluarin produk baru, ini padahal udah bagus, ini nggak ada miss sama sekali, tapi si algoritma Shopee-nya itu nggak naikin produk itu, kita nggak bisa gitu. Jadi memang benar-benar harus pintar ngebaca apa yang lagi dibutuhin sama si Shopee gitu. Dan kita memang harus benar-benar ngejalin mitra sama si Shopee-nya. Kita kayak punya RM, relationship manager namanya. Jadi dia setiap ada promo apa-apa segala macam selalu diinfoin ke kita untuk kita up, untuk kita perbaiki. Misalkan ini nih ada promo-promo kayak tanggal kembar 10, 10, 11, 11, itu tuh memang harus dinominasikan kayak gitu. Dan itu tuh jangan telat, karena memang ekstra kerjanya tuh di situ gitu. Jadi kalau lagi turun down, kita harus benar-benar mikir harus kayak gimana gitu. Jangan sampai makin turun bahaya itu. Kalau di Shopee kayak gitu Harus putar otak lagi. bener. Kalau dari budgeting iklan itu biasanya berapa sih teh dari awal mengiklankan suatu barang sampai akhirnya ada yang beli? Kalau iklan kita memang nggak banyak banget. Ada beberapa toko yang iklannya sampai 6 juta sebulan. Kita tuh nggak termasuk yang full power di iklan gitu, karena memang yang penting kita ngiklan. Budgetnya itu 25.000 sampai 50.000 sehari budgetnya. Jadi nggak sampai yang gimana banget. Waktu itu pernah ngiklan, kalau lagi bagus ngiklan itu misalkan nih 1,7 juta sebulan, itu tuh omset dari iklan bisa 17 juta, 10 kali lipat. Tapi iklan itu bukan satu hal yang memang jadi andalan gitu loh. Jadi kita harus ada hal-hal lain, misalkan dari kualitas produk. Kadang suka ada yang komunikasi sama teteh, kok ngiklan tapi boncos terus, mungkin hal-hal lainnya nggak diperhatiin gitu. Jadi kita ngiklan cuman 25.000 sampai 50.000 aja sehari. Terus sekarang kan ada afiliasi ya. Iya. Nah, afiliasi itu kita kasih 5% biasanya dari harga produk itu gitu. Jadi kita bayar afiliasi biasanya sekitar 700 ribuan sebulan gitu untuk di Shopee. Nanti kan ada juga ya di TikTok, karena kan kita baru buka juga di TikTok Shop. Di TikTok Shop juga lebih ke afiliasi kayak gitu. Jadi memang kita harus benar-benar nentuin harga barang di awal itu diperhitungkan dengan biaya-biaya tersebut gitu. Jadi memang harus ya misalkan ada diskon kayak gitu-gitu tuh harus dipikirin, karena kita kan
biaya-biaya kayak iklan gitu lumayan untuk sebulannya gitu. Kalau tentang tadi beberapa aspek yang memang dipertimbangkan selain daripada iklan, kayak misalnya foto produk dan lain sebagainya. Nah, dari foto produk sendiri, apa sih yang Teteh bisa lakukan agar si produk ini tuh lebih eye catching daripada produk yang lain di Shopee gitu? Kebetulan kalau untuk foto produk aku foto sendiri ya. Jadi awalnya itu memang fotonya itu nggak yang biasanya kan partner sama ada juga beberapa partner yang bisa motoin produk, kan sekarang banyaknya iklan-iklan foto produk kayak gitu. Gimana ya, itu tuh naluri ilmu ya yang emang nggak bisa semua orang milikin. Jadi ketika aku foto produk itu, oh ini komersil gitu, itu tuh udah ada feeling kayak gitu. Kalau misalnya dari segi peletakan, kayak nyimpen ini di mana, miring kemana, kemana, itu tuh kayak memang udah dipikirin banget, dan itu tuh nggak bisa diungkapin sih kalau kata aku. Kalau aku sendiri kadang justru malah difotoin orang, aku malah ngerasa nggak puas gitu. Jadi untuk foto produk itu memang benar-benar harus kontras, menarik, dan itu tuh memang penting banget karena orang online itu jualan belinya kan dari foto, dari gambar gitu, dan gambar itu memang harus ada yang bagus tapi dia nggak komersil banyak gitu. Kayak ini tuh bagus, ini tuh cerah, tapi dia tuh kurang komersil kalau menurut aku gitu. Kadang ngerasa oh ini tuh kurang nih tata letaknya, ini harus gimana, ini harus gimana. Jadi kayak equip yang aku beli pun harus sesuai dengan ya si bajunya, misalkan diletakin kayak gini-gini. Itu tuh satu hal yang emang gak semua orang bisa milikin gitu. Jadi harus sepas mungkin. Kalau aku foto tuh lama harus Jadi semua yang ada di Shopee ini foto hasil jepretan Teteh sendiri? Ada beberapa yang di foto sama ini apa, jasa gitu, ada beberapa, cuman kebanyakan sih foto sendiri, kebanyakan rata-rata foto sendiri. Sekarang foto sendiri sih. Dulu waktu lagi hamil kan agak susah bergerak, jadi pakai jasa orang. Selain iklan di Shopee, Teteh endorse artis atau selebgram gitu nggak deh? Kalau endorse belum pernah. Oh, belum pernah. Keren Belum pernah banget sih, udah banyak tapi belum pernah endorse. Paling kalau endorse tuh nggak pernah selebgram. Jadi kita ngelihat orang yang baru muncul ke, misalkan nih di Instagram nih dia estetik fotonya, jadi aku tuh nggak ngelihat dia seberapa followersnya. Misalkan nih kita endorse siapa, kan belum tentu target marketnya punya anak gitu. Jadi kalau endorse itu kurang jelas kalau kata Teteh sih, target marketnya kurang jelas. Misalnya nih kita endorse selebgram yang baru punya anak, padahal kan followersnya kayak kalian mahasiswa yang belum butuh baju anak gitu loh. Jadi endorse itu pilihan yang kesekian untuk ngiklan gitu. Kalau endorse pernah juga, cuman ngirim produk doang untuk dia foto gitu. Jadi misalkan nih dia pernah beli produk kita, terus dia foto, terus kata kita oh ini ibunya kreatif nih, ibunya estetik nih, kita kirim lagi produknya, dia selalu mau tanpa kita ngeluarin cost lagi gitu. Cuman ngirim produk doang, nanti dia jadi kita pinta dulu foto produk yang itu karena dia udah take, udah gitu nanti kita kirim lagi sebagai feedback buat dia gitu. Paling kayak gitu aja sih. Oh ya, salah satu kan kalau misalnya di Shopee nih, pasti orang-orang lihatnya dari review. Betul. Nah, pernah nggak sih nemuin review yang kurang jelek atau kayak orang iseng gitu? Biar Pertama awal-awal kita juga kayak gitu, udah ada bintang 1 gitu, produknya bagus tapi ngasihnya bintang 2, ada yang usil-usil kayak gitu. Terus memang ada pernah yang waktu itu dikirim produknya tuh udah lengkap, terus dia kasih review dengan produk nggak lengkap kayak gitu. Terus ya kita komplain, terus kita teror, kadang maksudnya kita kenapa kok kayak gitu, maksudnya konfirmasi aja kalau ada cacat barang kayak gitu. Lebih baik nanti kita chat, nanti kita refund atau kita ganti barangnya gitu, jangan ngasih bintang. Kita udah kasih worry sih di tulisan awal yang beranda kita itu, deskripsi itu, kalau misalnya ada sesuatu hal yang maksudnya kan kalau salah dari QC mungkin aja ada ya gitu, karena kan manusia ya tidak sempurna. jadi kadang kalau misalnya dia udah ngasih review jelek, kita chat dulu apa kesalahan kita. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa lagi untuk dirubah reviewnya, nggak apa-apa sih. Kita ada berapa ya, 18 kalau nggak salah bintang 1, dan itu tuh rata-rata nggak jelas semua.
dari sekian puluh ribu ratus paket produk. Cuman ya alhamdulillah untuk sekarang sih 4,9 ratingnya di Shopee. Bagus ya. Gampang kan, nanti udah di-cut gitu. Iya. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, waktu kan kata teteh kita jangan telat masuk ke pasar peluangnya. Itu gimana sih cara lihat si waktunya itu pas atau enggak gitu? Cara lihat waktunya pas atau enggak sih, sebenarnya kita ketika lihat ini teh udah lagi naik daun gitu, kita harus cepet-cepet buru-buru masukin produk itu gitu, dengan ya jangan maksudnya produknya kayak gini ya udah kita bikin yang sama gitu, tapi kita harus ada inovasi lain. Oh bedanya dari mana nih, kayak bedanya apa nih, walaupun sebenarnya produk itu nggak lama gitu, maksudnya cuma berapa bulan nanti hilang lagi. Kayak momen-momen kayak gitu tuh bener-bener kita harus gercep, harus bener-bener memanfaatkan peluang dengan ya secepat-cepatnya gitu. Kalau produk ini tuh lagi banyak dicari nih sama orang, kita tuh harus bener-bener ketika itu langsung, jangan dilama-lamain gitu, nanti keburu basi. Biasanya kita kalau produksi kan suka ada yang gagal. Biasanya yang nggak lolos QC ini diapain barangnya? Kadang kita kasihin ke tetangga, kadang kita ya suka dikasihin aja. Jarang kan, kalau orang kadang mungkin ada yang dijual, kita enggak. Biasanya ada yang dikasih diskon gitu ya? Gitu kayak reject gitu. Justru itu malah kalau kata teteh sih merusak market gitu. Kalau kata teteh maksudnya jangan gitu kalau untuk yang reject gitu. Tapi sih memang enggak banyak kok, maksudnya cuman berapa piece paling, ya udah mending dikasih aja ke saudara atau ke tetangga kayak gitu. Ini ada bolong apa kan, kasihan juga dipakai ya kalau yang beli. Terus kan ada beberapa nih dari brand untuk kebutuhan anak gitu ya, pakaian. Itu apa sih bedanya sama brand teteh? Apa bedanya ya orang lain? Sebenarnya orang lain sih yang bisa nilai, tapi kalau teteh dengar dari temen-temen, karena kita tuh kebanyakannya homemade dan kita tuh khasnya tuh pakai apa, kancing batok. Ya pakai kancing batok, terus dari warna-warnanya kita pakai warna-warna yang earth tone kayak gitu ya. Terus bahannya selalu menggunakan bahan yang menyerap keringat, dan emang dari segi modelnya memang kalau orang lain mungkin udah tahu kalau itu tuh produk Baileys gitu, karena kalau disimpulkan sama teteh sih mungkin takutnya beda persepsi, tapi kalau ngelihat dari komentar-komentar orang lain ya ketika pakai baju Baileys tuh mereka udah tahu gitu kalau itu tuh baju Baileys, jadi kita udah punya ciri khas kayak gitu. Nah ini kelihatannya estetik guys. Bisa dicek ya. Nah dari itu tuh memang kan suami aku yang upload ke Shopee, dan selalu aku cek nih kalau miring-miring dikit udah gagal lah. Udah sempurna dan paripurna banget. Harus perfect. Iya. Ya walaupun nggak perfect amat, minimal ketika dilihat itu nggak ngerusak mata gitu loh. Gitu. Jadinya orang tuh nyaman gitu ngeliat di Shopee kita gitu. Letakkan warna dan lain sebagainya itu pas gitu. Itu modelnya juga saudara semua, karena emang teteh itu awalnya niatnya adalah memberdayakan orang-orang yang di saudara di lingkungan sekitar aja. Terus pencapaian apa sih yang sebenarnya masih belum percaya bisa mencapai itu karena teteh merintis bisnis ini? Jadi Pencapaian apa yang sebenarnya teteh udah capai sekarang, tapi rasanya tuh kayak yang masih unbelievable gitu? iyalah, semua amazing, kayak semua tuh kayak wow gitu, merasa karena aku tuh maksudnya orang biasa aja gitu, yang sekarang tuh Masya Allah gitu, dengan omset yang segini, dengan pencapaian aku qadarullah Allah kasih rumah, kan itu tuh sebenarnya di umur yang segini gitu, di umur yang memang ya masih muda lah ya. Masih dong. Masih muda, dan pencapaian itu memang ya subhanallah luar biasa. Memang ya kayak ini tuh terjadi sangat instan, dan memang aku tuh kayak bener gak sih denial gitu, ini tuh apakah ini punya aku gitu. Kadang pas nginjek rumah aja, bener gak sih gitu ini kayak rumah aku gitu. Kadang gitu kan ngelihat gudang, ngelihat
ya jangankan orang lain, mungkin saya sendiri aja masih kayak bingung ini tuh benar gak sih gitu, tapi alhamdulillah selalu dinikmati gitu. Alhamdulillah. Ya udah. Baik, untuk closing statement nih Teh, apa yang akan Teteh sampaikan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa kita nih pendidikan bisnis yang mager berbisnis, yang ingin juga merintis bisnisnya dari sekarang? Jangan mager. Itu guys poinnya. Jangan mager, karena kita tuh apa ya, karena dunia itu adalah tempat kita bersusah payah gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nggak mau susah payah, udah kita ketinggalan gitu. Karena nanti pas ketika kita ketemu sama temen, misalnya kamu kerja di mana, kamu udah jadi apa, itu tuh suatu pertanyaan yang menakutkan. Dan kita tuh harus memang benar-benar membuktikan kalau kita tuh bisa gitu, kalau kita tuh mampu, kalau kita tuh nggak di sini aja gitu. Karena orang lain, gak usah dipungkiri deh, orang mah ngehargain kita tuh dengan hal-hal yang memang pencapaian kita udah sampai mana nih orang gitu, karena kan ngelihat kita gitu. Jadikanlah suatu apa ya, sentilan-sentilan orang itu adalah motivasi untuk kita. Dan kita tuh jangan cuman aduh nih orang kok gitu sama kita gitu. Misalkan nih ya pengalaman dari Teteh juga, karena memang pengen buktiin ke semua orang kalau Teteh bisa itu karena dari hal-hal yang menyakitkan di hari-hari sebelumnya gitu. Jadi buat mahasiswa ya jangan mager, jangan jangan telat, orang udah kemana, usahanya udah ini, padahal kalau dulu gini-gini. Jangan sampai ada kata-kata kayak gitu. Kalau dulu kita usaha ini bener udah maju, bener udah gini-gini, jangan sampai ada kata-kata kayak gitu. Jadi lakukan hari ini, lakukan sekarang, jangan bentar-bentar tarik selimut stalking gitu ya gitu. Walaupun itu mah nanti juga akan kita nikmatin gitu. Jadi dunia ini adalah tempat kita untuk bersusah payah. Jadi kalau mau nikmat-nikmat mah nanti aja di akhirat. Karena udah nikmat tuh kayak gitu, kayak udah nikmat, kayak Teteh udah punya usaha, tetap aja kita harus berkembang. Apalagi nih. Jadi kalau belum apa-apa kita udah mager, udah ketinggalan aja. Sana aja di lautan di belakang aja udah nggak usah mau punya cita-cita. Jadi kita harus bergerak gitu, karena emang orang-orang muda yang sekarang maju di depan. Konveksi yang partneran sama Teteh itu anak-anak muda semua. Kalau misalnya kita ketemu nih, oh ini anak muda, bahkan ada yang 2 tahun di bawah Teteh, ada yang setahun di bawah Teteh, orang udah pada hebat kayak gini. Jadi kita harus termotivasi dengan orang-orang hebat. Bukan hanya termotivasi, tapi kita harus melangkah, melakukan gitu loh. Walaupun pertamanya kita harus naik motor, kotor-kotoran, debu segala macam, itu tuh gak usah manja lah gitu. Harus kita tempuh gitu. Jangan bentar-bentar males gitu. Jadi kita pikirin dulu kalau kita akan ada sesuatu yang besar di depan sana kalau kita mau berjuang gitu. Keren banget. Gitu. Oke, closing statement yang tadi adalah menjadi sebagai penutup dari podcast kita pada kali ini. Ternyata podcast yang tadi kita berbincang-bincang itu seru banget ya teman-teman. Semoga apa yang disampaikan bisa jadi motivasi bagi teman-teman sekalian untuk mewujudkan mimpi menjadi pengusaha sukses nih. Dan pastinya karena kesuksesan itu akan bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Bye. Terima kasih.